Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, kita akan melanjutkan materi kita pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai pengaruh kekuasaan dan politik. Nah, dalam organisasi tentunya seorang anggota organisasi, seorang pemimpin organisasi memiliki pengaruh yang besar dalam proses perkembangan organisasi. Nah, pengaruh itu juga ditopang dengan adanya jabatan kekuasaan yang dimiliki seseorang dalam organisasi. Nah, jabatan kekuasaan yang dimiliki seseorang dalam organisasi itu tentunya tidak terlepas dari politik-politik yang dijalankan oleh seseorang dalam mendapatkan kekuasaan dan pengaruh dalam organisasi tersebut. Nah, sebelum kita jauh berbicara mengenai pengaruh kekuasaan dan politik, kita lihat dulu kilas balik mengenai kepemimpinan yang kemarin sudah kita ulas. Nah, di sini kepemimpinan adalah bagaimana sifat kita untuk memperlakukan orang lain, kemudian fokus pada tugas atau orang. Jadi ketika kita melakukan proses kepemimpinan, fokus kita kepada pelaksanaan tugas atau orang, kemudian modelnya bagaimana, kemudian tips dan upaya melakukan kepemimpinan bagaimana. Nah, dengan kepemimpinan itu pasti akan membawa perubahan. Nah, dengan pola kepemimpinan pasti akan membawa perubahan-perubahan sosial dalam proses berperilaku, proses berorganisasi. Nah, dari proses kepemimpinan yang dilakukan kemudian membawa perubahan, lah tentunya itu dampak dari adanya pengaruh kepemimpinan, kekuasaan kepemimpinan dan politik yang dijalankan oleh kepemimpinan. Bagaimana seorang pemimpin itu mengelola organisasi dan mengelola konflik organisasi dengan pengaruhnya kekuasaan dan politiknya. Tentu ada beberapa upaya-upaya yang harus dilakukan seorang pemimpin dalam memimpin organisasi, dan itu semua tidak akan terlepas dari pengaruh kekuasaan dan politik. Rekan-rekan, kalau kita berbicara mengenai kekuasaan, jadi kekuasaan itu sudah kita tahu ya, jadi bagaimana seseorang menyelesaikan sesuatu. Bahkan jika seorang memiliki otoritas formal, dia dapat memerintah, dia dapat merancang. Jadi dengan kekuasaannya dia memiliki otoritas untuk melakukan sesuatu, untuk meminta sesuatu, untuk membuat sesuatu, dan untuk berbuat sesuatu. Nah, itu kekuasaan. Kemudian kekuasaan itu tentu saja ada beberapa hal yang mempengaruhinya. Jadi ada pengaruh genetik, ada pengukuran kekuasaan, ada wawasan, ada analisis strategi timbal balik, kemudian ada kekuatan, ada pelajaran praktis, ada pemberdayaan karyawan, ada membuat pemberdayaan bekerja, kan gitu. Kemudian kekuasaan juga ada politik, organisasi, dan manajemen kesan. Bagaimana dengan kekuasaan itu kita bisa membuat domain-domain politik dalam organisasi, bagaimana memanajemen pandangan orang lain terhadap kita karena kita yang berkuasa, kemudian bagaimana kita menjaga suhu atau culture atau budaya politik dalam organisasi itu supaya tetap sehat. Dan juga kita akan belajar lebih mendalam. Yang pertama adalah taktik pengaruh genetik. Jadi pengaruh genetik itu ada 9 kalau dalam teori perilaku organisasi. Yang pertama adalah persuasi rasional. Bagaimana kita mencoba meyakinkan seseorang dengan alasan logika dan fakta. Jadi kita untuk mendapatkan pengaruh, untuk mendapatkan kepercayaan dalam memimpin, kita harus berupaya melakukan persuasi rasional kepada anggota organisasi atau bawahan kita. Jadi bagaimana meyakinkan seorang dengan alasan yang logika, fakta, didukung dengan data yang jelas. Kemudian yang kedua adalah
seruan inspirasional. Jadi bagaimana membangun antusiasme dengan anggota organisasi itu dengan menarik emosi, cita-cita, nilai orang lain. Jadi kita membangun menghidupkan suasana, seruan inspirasi. Kemudian yang ketiga adalah konsultasi. Jadi bagaimana membuat orang lain berpartisipasi dalam perencanaan, pengambilan keputusan dan perubahan. Tentu saja kalau pemimpin melakukan ini ya akan dihormati oleh anggota organisasi yang lain. Kemudian integritasi. Jadi membuat seseorang dalam suasana hati yang baik sebelum mengajukan permintaan. Jadi ramah, kita sopan, membantu bawahan, menggunakan pujian atau sanjungan kepada anggota organisasi kalau melakukan kebaikan. Ini adalah taktik yang mempengaruhi genetik supaya kita mendapatkan kekuasaan. Kemudian banding pribadi. Jadi bagaimana mengacu pada persahabatan dan kesetiaan kita ketika kita mengajukan permintaan. Jadi ini banding pribadi itu. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam adalah bertukar. Jadi bertukar pandangan. Ini adalah proses untuk memperkuat kekuasaan juga. Kemudian adalah taktik koalisi. Jadi mendukung usaha Anda untuk membujuk seseorang. Jadi bagaimana kita berkoalisi dengan mungkin yang kemarin berseberangan pendapat dengan kita coba untuk mengajak berbicara, kemudian sisi-sisi mana yang dapat kita dukung dari pendapatnya kita akomodir. Ini adalah koalisi. Kalau kita lihat di partai berkoalisi, masuk kabinet dan sebagainya, ini yang dimaksud, itu juga salah satu pengaruh genetik. Kemudian ada tekanan. Tentu saja kita melihat di perusahaan-perusahaan yang sangat ketat, sangat besar, perbankan, perusahaan-perusahaan yang bonafit, ini untuk meningkatkan kepatuhan karyawan itu memberikan tekanan target-target yang harus dicapai. Ini sales, penjualan diberikan target-target, kalau tidak tercapai bonus tidak keluar dan lain sebagainya. Ini adalah tekanan. Jadi itu. Kemudian ada yang terakhir adalah taktik legitimasi. Jadi bagaimana mendasarkan permintaan pada otoritas atau hak seseorang. Jadi ada aturan atau kebijakan organisasi, dengan ini maka dalam mengambil pengaruh kita membuat kebijakan organisasi dengan memperhatikan hak-hak anggota organisasi untuk kita mendapatkan pengakuan yang baik dari mereka. Nah, ini adalah 9 taktik bagaimana kita mempengaruhi orang lain dari genetik, dari diri kita. Jadi apa yang bisa kita lakukan dari 9 ini kalau nanti kita menjadi pemimpin misalnya. Nah, kemudian dari itu tadi, dari pengaruh 9 hal yang kita lakukan itu tadi akan mewujudkan 3 hal respon yang muncul dari anggota organisasi. Yang pertama mungkin komitmen. Mungkin. Jadi kalau komitmen, mereka anggota organisasi akan senang hati melakukan apa yang menjadi kebijakan kita. Itu komitmen. Yang kedua patuh. Nah, patuh ini mereka sebagai anggota organisasi akan melakukan kebijakan kita tapi dengan enggan. Melakukan tapi dengan berat hati. Itu kepatuh karena takut ya. Karena tadi ada intimidasi atau maka adanya tekanan, itu ya patuh untuk melakukan tapi dengan rasa enggan, jadi tidak rela, jadi tidak komitmen yang tinggi. Kemudian yang ketiga memungkinkan terjadi perlawanan ya, kalau kebijakan apa yang kita keluarkan itu responnya jelek, berakibat merugikan banyak hal, misalnya akan timbul perlawanan atau pemberontakan dari orang yang kita pimpin dalam suatu organisasi tersebut. Jadi ini 3 respon dari pengaruh yang
keluar dari kebijakan yang kita keluarkan. Nah, tentu saja dalam berpolitik untuk mendapatkan kekuasaan atau melanggengkan kekuasaan itu membutuhkan yang namanya kekuatan sosial. Kekuatan sosial ini adalah bagaimana kemampuan untuk menyelesaikan sesuatu dengan sumber daya manusia, informasi, dan material. Jadi kita memiliki kekuatan sosial, persatuan dari setiap anggota organisasi ini tidak harus dari atasan ke bawahan, tapi kekuatan sosial bisa antar teman dalam organisasi atau antar timbal balik. Jadi kalau kita membuat kebijakan yang positif, hasilnya akan positif pada diri kita. Atau kalau kita akan berbuat negatif kepada mereka, ya hasilnya akan balik ke negatif kepada diri kita. Nah, itu adalah hukum sosial, kekuatan sosial yang berlaku dalam proses perilaku organisasi. Kemudian kekuatan itu pada dasarnya memiliki 5 basis kekuatan. Jadi kalau kita breakdown, yaitu ada kekuatan hadiah. Jadi kalau kita memberikan imbalan, bonus, gaji, ya mereka termotivasi. Itu namanya kekuatan hadiah. Mereka termotivasi karena hadiah yang kita berikan atau bonus yang kita berikan, mereka berlomba-lomba untuk mengambil. Ada juga kekuatan paksaan. Kalau kita intimidasi, misalnya kita beri target yang tinggi, kalau tidak tercapai gaji dipotong, jabatan diturunkan atau dipindah di rotasi, itu namanya kekuatan paksaan. Kemudian ada kekuasaan yang sah. Jadi dengan jabatan yang dimiliki, seorang penguasa atau pemimpin itu memiliki wewenang formal untuk membuat kebijakan-kebijakan yang bisa menekan bawahannya. Nah, kemudian di sini ada kekuatan tenaga ahli. Jadi kekuatan tenaga ahli itu dengan ilmu yang dimiliki, informasi yang dimiliki cukup, dia sangat piawai, pandai, ahli di bidangnya, expert di bidangnya, maka dia akan memiliki kekuatan untuk diikuti dalam organisasi itu. Jadi bisa menjadi konsultan, bisa menjadi perancang, bisa menjadi tim penganggar, itu tenaga ahli. Kemudian ada kekuatan referensi. Jadi ini dari kepribadian seseorang, karisma yang baik, orang yang baik, yang ramah, yang disukai. Nah, ini. Pada umumnya pemimpin pasti mengkombinasikan 5 kekuatan ini untuk bisa dikembangkan dalam diri kita masing-masing. Nah, ada pelajaran penting yang dapat kita petik dari kekuatan yang kita gunakan. Kalau kita seorang pemimpin itu ahli, dia piawai, kemudian karismanya dapat, bijaksana, itu dia pasti efek kepemimpinan itu positif. Jadi dapat meningkatkan performa organisasi. Tapi kalau pemimpin itu hanya memberikan hadiah karena dia menginginkan kinerja organisasi yang meningkat dan dia menjadi seorang pemimpin memegang kendali, ya biasanya sedikit efek positifnya. Tetapi kalau seorang pemimpin itu koerasif, dia penekan, memberi hukuman, ya biasanya efeknya negatif. Nah, jadi pemimpin yang baik dalam politik kekuasaan yang baik tentunya adalah bagaimana kita menguatkan diri kita untuk ahli di bidang apa yang kita pimpin, dan kita memiliki karisma yang baik untuk memimpin organisasi tersebut untuk menimbulkan efek yang positif, tentunya begitu. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengubah rekan kerja menjadi sekutu strategis? Jadi bagaimana mengubah rekan kerja kita menjadi sekutu strategis? Dengan konsep saling menghormati sesama rekan kerja, itu tentu akan lebih dapat memposisikan teman kita menjadi rekan mitra yang baik. Jadi saling menghormati. Kalau misalnya sama-sama di marketing, ya kita saling menghormati upayanya, tidak saling menjatuhkan, tidak saling menjegal. Kalau kita menghormati orang lain, pasti kita dihormati orang lain. Kemudian kita terbuka
kalau ada permasalahan ya kita saling sharing, nanti akan mendapatkan masukan yang beragam, nanti akan membangun budaya kerja kita menjadi lebih baik, karena dengan keterbukaan solusi-solusi untuk mendapatkan pemecahan masalah itu malah menjadi lebih besar dan akan menjadikan kita memiliki opsi yang banyak dan memiliki strategi yang banyak untuk mengatasi permasalahan. Kemudian kepercayaan antar teman itu juga penting. Jadi kalau saling percaya itu pasti tidak akan saling menjegal, tidak akan saling menyakiti dan sebagainya. Nah, kemudian bagaimana kalau ada keuntungan kita manfaatkan bersama. Jadi kalau untung ya bersama-sama kita tanggung bersama. Jadi tidak saling menjatuhkan begitu. Nah, ini adalah bagaimana upaya mengubah rekan kerja kita menjadi sekutu strategis dengan 4 tahap tadi. Nah, kemudian rekan-rekan yang kami hormati, dalam setiap pengambilan keputusan, pasti keputusan itu tentu tidak bisa diterima oleh semua kalangan dengan baik. Jadi biasanya dalam pengambilan keputusan itu didasarkan atas adanya kekuatan-kekuatan yang ada dalam proses kepemimpinan dalam organisasi. Nah, kekuatan itu di sini ada kekuatan informal yang itu dapat dipegang oleh individu. Jadi setiap orang memiliki kekuatan. Kalau setiap orang itu disatukan, nah itu akan menjadi kekuatan yang besar. Jadi biasanya dengan jaringan pertemanan itu akan menjadikan kekuatan tingkat bawah organisasi itu kuat ya. Jadi bisa memberikan pandangan kepada pimpinan lebih kuat kalau jaringan pertemanannya kuat dan memiliki satu visi untuk memberikan masukan perencanaan kepada pimpinan. Nah, ini akan meminimalisir kekuasaan informal yang dipegang oleh atasan. Jadi kalau di jaringan bawah itu berjalan sendiri-sendiri, tidak ada jaringan pertemanan yang kuat, maka pemimpin akan semakin berkuasa karena tidak ada lawan, tidak ada kekuatan yang dapat melawannya karena semuanya kecil-kecil. Tetapi kalau jaringan bawahnya kuat, maka kekuasaan pemimpinnya tidak mutlak. Jadi ditakuti juga kalau kita memiliki jaringan yang kuat di pertemanan oleh pimpinan kita gitu. Nah, kemudian terkait bagaimana lagi kekuasaan bisa dalam sebuah organisasi. Jadi ada beberapa satuan orang yang ada di kalangan bawah kadang membuat atasan itu mengatasi orang yang ada di bawahnya itu pusing. Biasanya orang-orang yang, jadi tadi saya katakan, kalau mereka memiliki jaringan tingkat bawah itu kuat, dia tidak bisa semena-mena diatur oleh atasan karena jaringan mereka di bawah kuat dan solid. Biasanya orang-orang yang memegang kunci strategis, nah itu kalau tidak diperhatikan pimpinan atau berbeda dengan pimpinan akan menjadi pimpinan itu ya pusing. Jadi orang-orang di bawah pimpinan itu pastikan orang-orang yang sevisi semisi dengan pimpinan supaya tidak membuat sakit kepala atasan gitu. Jadi bisa mengontrol, bisa bekerja sama dengan baik. Tapi kalau misalnya di level bawah pimpinan itu orang-orangnya berbeda visi misi dengan pimpinan, pasti akan sering terjadi konflik dan akan membuat pimpinan sakit kepala kan gitu. Nah, sehingga kalau terjadi demikian akan terjadi dua arah. Jadi antara pimpinan dan bawahan tidak berjalan satu visi, tidak on the track begitu, maka akan terjadi ya organisasi jalannya akan pincang. Nah, untuk menghindari itu maka seorang pemimpin itu harus melakukan hal-hal yang baik. Kemudian bagaimana model pemberdayaan ini diperlakukan dalam proses pelanggengan kekuasaan. Jadi bagaimana
merancang pemberdayaan untuk semua anggota organisasi biar semuanya ikut terlibat, share informasi yang baik, membuat otonomi kepemimpinan yang baik, kemudian memberikan keleluasaan tim. Nah, jadi tidak semena-mena terhadap bawahan, intinya kalau kita ingin menjaga kekuasaan dengan baik. Nah, di sini ada politik organisasi. Paling tidak teman-teman, dalam politik organisasi, jadi melibatkan tingkat pengaruh yang disengaja untuk meningkatkan atau melindungi kepentingan pribadi, individu, dan kelompok. Ini sering terjadi, kan gitu. Kalau organisasi besar, ini taktik politik itu banyak, saling menyerang, saling menyalahkan, itu juga dipakai oleh sebagian orang untuk menjadi yang pemenang kekuasaan, menggunakan informasi sebagai alat politik, menciptakan cerita yang menguntungkan, memunculkan isu-isu seperti yang kita bahas kemarin. Kemudian kalau di tingkat bawah ya mengembangkan basis dukungan untuk menggulingkan kepemimpinan, ya memuji orang lain untuk mendapatkan perhatian, membuat koalisi kekuatan sekutu yang kuat untuk melawan yang lain, kemudian bergaul dengan orang-orang yang berpengaruh untuk meningkatkan karir. Kemudian ya ini adalah bentuk-bentuk taktik politik ya, ini bisa dilakukan, tapi pesan saya kalau menggunakan taktik politik, gunakan taktik politik yang tidak merugikan orang lain dan akan menghancurkan organisasi. Ini adalah tingkat aksi politik dalam organisasi. Di sini ada tingkat jaringan, ini kooperatif, manajer umum, kepentingan sendiri, ada koalisasi tingkat saja, kooperatif, mengejar kelompok, kemudian tingkat individu, ini ya untuk diri sendiri. Nah, dalam organisasi apa yang memicu politik? Ya, yang tentunya adalah tujuan yang tidak jelas, ukuran kinerja yang tidak jelas, proses keputusan yang tidak jelas, persaingan individu yang kelompok yang kuat, perubahan kepribadian yang terlibat. Ini yang memunculkan politik-politik persaingan untuk saling bersaing untuk mendapatkan kekuasaan dan mendapatkan pengaruh dalam proses berorganisasi. Nah, ini tentunya terjadi dimanapun lingkup organisasi yang kita ikuti. Nah, bagaimana tips praktis mengelola politik organisasi? Jadi kurangi ketidakpastian sistem. Jadi kita siapkan sistem yang baik, terbuka, terukur, akuntabel, reliable, dan dapat dipercaya. Kemudian kurangi persaingan. Kita saling membangun, saling menghargai, saling mengangkat, saling bekerja sama. Nah, itu akan mengurangi persaingan politik. Kemudian hancurkan wilayah politik yang ada. Jadi kalau ada wilayah-wilayah politik yang merongrong ke organisasi, ya kita dekati, kita pangku, kita cari apa yang diinginkan, kita berikan ya masukan-masukan, kita sadarkan, kan begitu. Kemudian cegah freedom masa depan. Nah, jadi cari individu-individu yang terlalu politis, itu terlalu ingin menonjol, ingin apa itu ya diminta untuk ya kita bina lah, kan begitu. Nah, saya kira itu terkait dengan materi pengaruh kekuasaan dan politik. Jadi adalah gambaran-gambaran yang kita berikan dalam organisasi terjadi seperti itu dan bagaimana mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada supaya organisasi itu dapat terjaga dan dapat terbangun dengan baik. Saya kira cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.